Shalom Jemaat Gereja Best. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja Best. Gereja Best atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja Best yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja Best berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja Best menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja Best. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja Best juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube Best Church, di Instagram @bestchurch.official, di TikTok @bestchurch.id. Gereja Best juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja Best di @bestworship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja Best untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja Best. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja Best mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja Best Pontianak. Kami dari Gereja Best Samarinda. Kami dari Best Semarang. Kami dari Gereja Best Tanjung Pinang. Kami Gereja Best Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja Best.
Selamat siang Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Mari bersama-sama sejenak kita bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaanmu yang menyertai setiap kami hingga kami boleh ada hari ini. Yang terbaik yang menyertai kami Tuhan. Mari Bapak pada siang hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami, membawa pujian dan nyanyian kami Tuhan. Biar kiranya semua yang kami perbuat boleh menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau Tuhan. Mari Bapa, sepanjang ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhir semuanya, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu Bapa, berkaryalah Engkau di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama dengan semangat kita mau katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, Kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari naikkan pujian ini sebagai ungkapan kerinduan kita. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang hadir memenuhi setiap kita siang hari ini. Katakan bersama-sama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
terus bawa kami lebih dalam lagi. Kami selalu ingin dekat denganmu. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Yes, Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Kasih tos kiri kanan katakan Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, kasih tos kiri kanan. Tuhan Yesus dahsyat. Yes Lord. Come on. Sukacita karena-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami Bapa. Haleluya. Yes, amin. Sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Sama-sama katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Kami percaya sebab ada kuasa di dalam nama Engkau Tuhan. Haleluya. Yeay. Sama-sama katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa duduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Oh,
Yesuslah satu-satu benteng hidupku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi dia. Come on. Berjalan bersamamu, katakan bersama, takkan ku gentar, tak akan ku gentar. Amin.
semuanya diberkati, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Kita mau siapkan hati untuk firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Besar kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Sama-sama katakan. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Kasih setiamu Tuhan, katakan mulia, mulia, pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, besar bagiku. Tentunya setiap kali Anda menyanyikan pujian ini, Anda akan ingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terlebih kalau engkau ingat, ada sebuah film tentang The Passion of Christ, bagaimana dia harus menderita, dia harus alami aniaya yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan besar, besar kasih setiamu Tuhan. Pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu pengorbanan
Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, syukur, syukur memberkati kami semua tempat ini. Kau sucikan hati pikiran kami Tuhan. Tidak henti-hentinya kami Tuhan memuji, memuliakan Engkau. Biar hari ini, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui firman-Mu kepada setiap kami. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, beri kekuatan kepada kami yang lemah. Engkau memberikan pengharapan kepada kami yang putus asa, memberikan semangat dan memberikan hikmat jalan keluar bagi kami yang membutuhkannya. Tuhan juga berikan kepada kami kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar melalui firman-Mu ini kami boleh mengerti Tuhan, bahwa Engkau telah mengasihi kami, Engkau mencurahkan segalanya darah-Mu kepada kami. Dan Kau inginkan supaya kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini tinggal dalam kasih Tuhan. Artinya di sini saudara, kalau kita kehujanan, pasti kita akan tinggal di satu tempat. Kita nggak mungkin jalan-jalan. Demikian juga kalau kepanasan kita berteduh. Demikian juga ketika peperangan orang mulai tinggal di dalam sebuah bentengnya. Kalau orang punya masalah, mungkin saudara mungkin diancam, dia akan tinggal di rumah, atau mungkin tinggal di tempat perlindungan, dan sebagainya. Demikian juga saudara kalau kita melihat, bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, mencurahkan darahnya kepada kita, dia mati bagi kita, dia datang kepada kita, karena mengasihi kita. Kita harus tinggal di dalam kasih itu. Kita tidak boleh keluar dari kasih itu. Artinya kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan itu saudara, berarti semua yang kita lakukan itu adalah karena kasih Tuhan. Tidak bisa saudara kalau kita bicara dengan kekuatan kita. Banyak orang-orang di akhir-akhir ini datang di gereja hanya karena percaya Tuhan, bukan salah. Ingat saudara, datang di gereja itu memang karena percaya. Tapi banyak orang yang percaya tidak ke gereja juga. Buat apa kita ke gereja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun? Karena percaya. Perlu kita introspeksi diri. Kalau karena percaya suatu hari kita akan jenuh, akan lelah. Tetapi kita ke gereja, saudara, karena kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Jikalau kita ke gereja saudara hanya karena percaya, karena beriman kepada Tuhan, kita tidak akan pernah tumbuh terus. Kita cuma membanggakan kita percaya, tapi kita tidak pernah membuat Tuhan bangga kepada kita. Tuhan itu mengenal kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita, mengenal kita. Tetapi buat Tuhan mengasihi kita saudara, karena kita mengasihi Tuhan. Buat Tuhan mengenal kita, bukan karena Tuhan mengasihi kita, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Banyak orang berkata, Pak, Tuhan mengenal saya. Semua orang dikenal Tuhan, tidak ada yang tidak. Karena Allah mengasihi dia. Tetapi bisakah saudara membuat Allah mengenalmu? Karena engkau mengasihi Tuhan, itu beda. Saudara, semua orang di dunia ini dikasihi Tuhan. Saudara, dikenal Tuhan. Sebelum kita lahir Tuhan sudah tahu. Sudah kenal kita siapa, kapan matinya dan sebagainya. Tapi bisa enggak saudara membuat Allah mau mengenal kita karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena dia juga mengasihi kita. Sebab itu firman Tuhan berkata hari ini saudara, tinggallah di dalam kasih Tuhan. Arti tinggal itu jangan keluar. Tinggal itu berarti saudara kalau kita tinggal di satu tempat ber-AC berarti semuanya itu dingin. Kalau kita ditinggal di satu tempat mungkin saudara yang panas semuanya akan panas. Kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan berarti semua harus ada kasih. Amin. Terlalu banyak saudara orang-orang yang di dunia ini terutama yang di gereja. Dia datang di gereja percaya tetapi mengasihi dirinya sendiri. Bukan mengasihi Tuhan. Dia cuma percaya beriman saja bukan karena belajar untuk mengasihi Tuhan. Sampai berapa lama? Kita harus bergereja terus, saudara. Kita belajar terus. Sampai berapa lama? 5 tahun, 10 tahun gak cukup. Tambah tua mungkin kita tambah bosan. Tapi seharusnya kita terus mengasihi Tuhan. Belajar sampai mengasihi Tuhan. Sampai pada puncak mengasihi Tuhan. Saya yakin, saudara, Tuhan akan angkat kita. Amin.
Kalau kita sudah sempurna mengasihi Tuhan, Tuhan angkat kita. Jangan pada saat kita, saudara, meninggal karena kita masih membenci sesama kita. Kita masih cuma percaya tapi tidak bisa mengasihi Tuhan. Kita beriman tapi kita cuma mengasihi diri sendiri. Kita beriman hanya cuma kita ingin melihat mujizat, mendapatkan berkat, bukan untuk mengasihi Tuhan. Banyak orang-orang yang meninggal dalam Tuhan. Saudara, dalam Tuhan. Tetapi saudara, dia selama ikut Tuhan cuma ingin melihat mujizat. Dia cuma ingin mendapatkan berkat. Sehingga kalau firman berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena segala pekerjaannya, perbuatan baiknya menyertai dia. Bukan karena percayanya, tapi perbuatan baik, perbuatannya, kebaikannya menyertai dia. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes 15 ayat 9. Dan ayat ke-10 sampai 14. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi di sini saudara, ya bisa tambah boleh. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dari sini kita melihat hal yang pertama, tinggal di dalam kasih itu. Tinggal di dalam kasih itu. Mengapa saya ke gereja? Saya mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Saya bukan mencari gereja, bukan mencari berkat, bukan mencari gedung, karena saya mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Kenapa kita mau belajar di gereja? Bukan cuma menyaksikan, bukan hanya bergereja, bukan cukup ke gereja saja. Mengapa kita mesti mencari firman Allah? Mengapa kita harus belajar? Saudara, karena kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Amin. Jadi bukan sekedar ke gereja. Banyak orang-orang setelah diberkati, setelah pelayanan saudara diberkati, akhirnya dia sibuk di dalam pekerjaannya, dan kemudian dia mulai tidak ke gereja. Ditanya kemana ke gereja? Pak, saya ke gereja sini. Tidak jauh Pak. Kan bukan ke gereja itu sama saja, semua gereja sama saudara. Tetapi kita datang saudara bukan mencari gereja, tapi kita mencari Tuhan. Kita mau belajar supaya kita mendapatkan kasih Tuhan, dan kita ke gereja karena kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, bukan karena tinggal di gereja. Sebab itu banyak orang-orang Kristen saudara, hidupnya kepahitan, kebencian, kekecewaan, sakit hati. Padahal orang percaya, padahal orang beriman saudara. Dia bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat. Karunia-karunia hebat saudara, bahkan mungkin memindahkan gunung, bangkitkan orang mati, sampai semua orang kagum kepada dia, begitu luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah kagum. Karena itu Tuhan yang buat. Amin. Itu biasa bagi Tuhan. Saudara, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, itu berbeda. Kalau kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, itu berbeda. Amin. Karena berarti itu bukan pekerjaan Tuhan, tapi kita melakukannya bersama-sama Tuhan, saudara. Banyak orang cuma di gereja cuma ingin melihat Tuhan yang bekerja, Tuhan memberikan mujizat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan iman, Tuhan memberikan semuanya. Tapi kita tidak pernah saudara belajar untuk kasih itu sendiri. Makanya di gereja kita menjadi egois. Kita cuma mengejar berkat, lupa dengan semuanya.
Ini di akhir zaman saudara. Tuhan sebentar lagi mau datang, di mana kasih itu? Bahkan Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia tanya sampai 3 kali, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu mengasihi aku? Ya, gembalakan domba-dombaku. Jadi menggembalakan Tuhan, menggembalakan gereja saudara, domba-domba Tuhan bukan karena kemampuan, bukan karena kewajiban saja, bukan karena kita mau, bukan karena cuma yang lain, tetapi karena mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saudara datang di gereja juga sama. Belajar untuk mengasihi Tuhan. Nah Tuhan berkata tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih artinya apa saudara? Artinya supaya kita ini belajar saudara. Ya. Tinggal di dalam kasih supaya kita ini mau mengasihi Tuhan. Kenapa ya? Kok aku dikasihi Tuhan? Sehingga aku di gereja. Tapi sekarang aku belajar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Enggak ada saudara. Orang kalau mau menikah itu cuma salah satu yang mengasihi. Harus dua-dua saling mengasihi. Kalau saudara cuma percaya beriman ke gereja, kalau tidak meningkatkan kepada kasih, saudara telah kehilangan segala-galanya. Sebab orang kalau saling percaya itu saudara nanti akan kerjasama, akan rundingan, mengikatkan janji saudara. Tapi belum tentu saling mengasihi. Saudara percaya sama bank? Saudara percaya sama orang, saudara percaya. Saudara menaruh harapan pada orang itu. Berharap kepada orang itu. Mengandalkan orang itu bisa menolong saudara. Tetapi kalau saudara mengasihi, tinggal di dalam kasih, saudara tidak berharap apa yang orang lain bisa lakukan pada kamu. Tapi apa yang kita bisa lakukan kepada orang itu. Itu perbedaan yang jauh sekali. Dan gereja ini sedang masuk di dalam cuma fase-fase halaman. Fase-fase cuma mengenal Tuhan. Fase-fase cuma percaya Tuhan. Tapi tidak pernah saudara untuk mengasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Ada begitu banyak saudara kalau kita bicara tinggal di dalam kasih. Kita mau lihat saudara firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Oh, saya di gereja, saya dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan tidak ada pada orang itu. Loh, tapi saya dicintai. Iya, Tuhan mencintai kita, mengampuni dosa kita. Kemudian dibawa di gereja, tapi kita tidak pernah bertumbuh. Kita cuma mengasihi dunia melalui iman kita. Kita ingin mujizat, ingin diberkati. Iman kita pakai untuk duniawi. Iman kita tidak pernah pakai untuk mengasihi Tuhan. Sehingga dikatakan maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Memang pertama dicintai, dikasihi Tuhan. Tetapi kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Karena kita tidak mau tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Kita belajar untuk keluar, mengasihi dunia, mengasihi diri sendiri saudara. Semua yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan supaya kita diberkati, supaya kita dapat mujizat, supaya menjadi terkenal. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang diajarkan di gereja-gereja saudara lihat sekarang. Motivasi semuanya. Pelajaran motivasi artinya saudara, dibangunlah motivasimu ketika ikut Tuhan. Bukan kasihmu yang dibangun, tapi motivasimu. Untuk apa percaya Tuhan? Supaya masuk surga. Untuk percaya Tuhan, supaya diberkati. Untuk apa percaya Tuhan? Supaya kita dapat jodoh dan sebagainya. Saudara, itu loh. Harusnya saudara, kita harus untuk apa percaya Tuhan? Untuk belajar mengasihi Tuhan. Itu firman Allah, bukan motivator, bukan motivasi. Bedakan itu. Saudara kalau mendengar, wah aku dikuatkan, aku dapat berkat. Karena aku punya semangat lagi, aku akan kerja, aku diberkati Tuhan. Saudara, itu kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Karena dia mengasihi dunia.
Bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu, tidak. Gitu. Kalau kita kerja itu ada satu tanggung jawab, satu kewajiban bagi kita. Tapi kalau kita ke gereja melayani Tuhan itu mengasihi Tuhan, berbeda. Jangan saudara bilang, aku kerja itu kan juga bagian melayani. Tidak. Saudara, itu kewajibanmu sebagai manusia. Supaya kamu jangan menjadi masalah bagi orang lain. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Tetapi kalau saudara ke gereja itu melayani karena saudara mengasihi Tuhan. Bukan satu beban. Amin. Seorang sakit apapun juga. Kalau dia mengasihi orang lain. Pasti dia lakukan saudara. Dan tidak menjadi beban. Orang tuamu membesarkan engkau. Sampai engkau kawin dan engkau berkata bye-bye. Suatu hari engkau tinggalkan. Suatu hari mungkin kita belum tua, kita sakit parah. Mungkin sampai kita buang kotoran di ranjang. Mungkin orang sekitar kita, mungkin anak kita, mungkin yang lain. Rasanya gak bisa menolong. Mamamu, papamu tetap datang menolong kamu. Kenapa? Karena kasih. Nah itulah saudara yang perlu ditimbulkan di gereja. Jangan sampai saudara ada kepahitan, kebencian, kekecewaan, kemarahan di gereja. Dan itu suatu proses memang ada di gereja seperti itu sekarang. Coba saudara perhatikan. Siapapun juga. Pasti ada kemarahan. Pasti ada kekecewaan. Pasti ada kepahitan. Pasti ada benci. Pasti ada sakit hati. Saudara. Padahal kita suruh tinggal di dalam kasih. Kalau kita bisa mengampuni orang lain. Saudara. Itu mujizat terbesar. Katakan amin. Loh kenapa Pak? Itu yang kamu lakukan dan Allah melihat ini bagianmu. Amin. Bagianku melakukan mujizat, bagianku memberkati kamu, bagianku untuk melakukan kesembuhan. Mana bagianmu? Amin. Kalau kita mengampuni orang itu bagian kita. Ingat, ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Kalau di gereja kita kerap kali minta bagian Tuhan yang dikerjakan terus. Kita tidak pernah memikirkan bagian kita untuk Tuhan yang harus kita kerjakan. Memang sederhana tapi kita menjadi Kristen yang kanak-kanak. Kristen duniawi saudara. Sampai kapan Tuhan mau datang gereja tidak mau berubah. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginan dan kemegahannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Saudara melayani gereja. Hari Minggu 3 kali, 4 kali, capek Pak, lelah semua Pak. Sudah gak kuat aku. Cuma hari Minggu 4 kali, kamu sudah lelah. Taruhlah berapa kali, taruhlah 30 tahun. Kali 4 setiap minggunya. Kali berapa? Tidak sebanding dengan apa yang kita terima di surga. Yang bermiliar-miliar tahun, kekal selamanya. Apa yang kita lakukan cuma hari Minggu saja. Sebab itu ketika hari Minggu mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan amin dulu. Sudah waktunya saudara, kita harus meninggalkan ego kita hari ini. Yakinlah sebelum saudara minta, Tuhan tahu kebutuhanmu. Sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah menyiapkan engkau. Enggak perlu kamu merengek-rengek supaya Tuhan menyiapkan. Kalau enggak direngek, enggak disiapkan. Saudara, Allah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Kalau Dia mengasihi, Dia berkorban untuk semuanya. Tapi tidak mungkin saudara 2 orang berjalan kalau cuma satu mengasihi, satu tidak mengasihinya. Harus dua-dua saling mengasihi. Kalau Allah lebih dulu mengasihi kita, mari kita tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Kita lihat terus ayatnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bukankah itu yang kita cari? Keinginan daging, mau terkenal, mau hebat, mau diberkati, mau dipuji orang. Keinginan mata, saudara, mau melihat gereja yang bagus, mau melihat orang banyak enggak, orang kaya enggak. Saudara. Terus apa lagi saudara? Serta keangkuhan hidup, ini loh aku. Bagianku, gerejaku, tempatku, mahal sekali. Saya mau kasih tahu saudara.
Bedakan orang kaya dengan orang yang berharta. Bingung semua sudah. Orang kaya ya berharta, Pak. Orang berharta ya kaya, Pak. Orang kaya itu, saudara, dia akan menampilkan kekayaannya supaya disebut orang kaya. Betul enggak? Orang disebut orang kaya, itu pasti akan menunjukkan hartanya. Ya, kekayaannya. Contohnya saudara apa? Ya, dia tunjukkan kalau rumahnya harus mewah. Mobilnya harus mewah. Saudara, pakaiannya harus perlente. Penampilannya harus mewah. Makanannya, gaya hidupnya harus mewah. Supaya disebut orang kaya. Padahal itu masih banyak hutang. Itu orang kaya. Itu betul. Untuk menunjukkan kekayaannya. Mobilnya itu masih kredit. Rumah yang mewah masih kredit. Beli tas mahal pergi luar negeri. Hutang masih ada di bank. Tapi dia orang kaya. Tapi kalau orang yang berharta. Tidak selalu saudara. Ya, menunjukkan kekayaannya. Bahkan dia kadang-kadang tampil sederhana. Karena dia takut dihutangi, dipinjami hutang. Tapi kalau orang kaya, menunjukkan kekayaannya. Supaya dia bisa hutang kembali. Supaya dipercaya orang. Tapi kalau orang sudah berharta, nggak perlu. Sebab itu bedakan dengan orang percaya, dengan orang mengasihi Tuhan. Amin. Bedakan. Orang yang percaya menunjukkan percayanya. Dengan salibnya ke gerejanya, pakaiannya mahal. Aku orang percaya lihat diberkati Tuhan. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, dia tidak tunjukkan dengan pakaian, dengan ke gerejanya saja. Tapi dia tunjukkan dengan sikap hidupnya. Katakan amin dulu. Saudara kaya rohani tidak salah. Tapi kalau saudara bukan seorang harta Tuhan, saudara bukan kaya di hadapan Tuhan. Saudara adalah harta Tuhan, begitu mulia di hadapan Tuhan. Tidak ternilai sampai dia mau mati bagi kita. Bedakan hari ini banyak orang yang kaya rohani, yang rohaninya tinggi saudara. Dia menunjukkan kerohanian dengan segala macam. Tapi dia tidak pernah bisa menunjukkan saudara sikap hidupnya kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Dia akan menunjukkan kemampuannya, dia akan menunjukkan skillnya, dia akan menunjukkan karunia-karunianya yang hebat. Dia tidak pernah menunjukkan kasihnya. Dia bangga dengan karunia, dia bangga dengan skill, pengetahuan, hikmatnya. Saudara, dia tidak pernah membuat Allah bangga akan kasihnya kepada banyak orang. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, dunia ini akan berubah. Dikatakan sudah akhir zaman. Dunia akan semakin sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Nah, itu sudah ditertulis semuanya. Tetapi apakah kita masuk yang tertulis yang buruk? Kita harus masuk di bagian yang lain. Sebab itu di gereja satu proses. Ketika kita gesekan satu dengan satu, kita dirugikan satu dengan yang lainnya. Mungkin kita dipojokkan satu dengan yang lainnya. Itu satu proses. Apakah kita ini mengasihi diri sendiri atau mengasihi Tuhan? Amin. Kalau kita mengasihi diri sendiri, sorry aku gak mau ke gereja lagi nih. Tapi kalau aku mengasihi Tuhan, aku datang di gereja. Bukan karena dia, karena Tuhan. Amin. Luar biasa. Sebab itu saudara, tidaklah sedikit. Kita lihat terus ayatnya. Sekarang dunia ini sedang lenyap. Sebentar lagi akan habis. Melalui kondisi yang sekarang saudara lihat di dunia. Eropa yang megah, Amerika yang megah. Sekarang saudara lihat gelandangan ada di mana-mana. Itu padahal negara kaya. Tapi hutang banyak. Saudara. Kita lihat terus. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi saudara harus melakukan kehendak Tuhan. Yaitu saudara tinggal di dalam kasih Tuhan. Sekali lagi, kalau tinggal di dalam kasih Tuhan, berarti yang ada cuma kasih. Iman itu mana? Iman sudah melebur kepada kasih. Kemarin saya khotbah dengan tema, saudara, bahwa kasih menafasi iman. Artinya tanpa kasih iman akan mati.
Kasih menafasi iman. Kalau kita ke gereja hanya karena beriman dan tidak meningkatkan kepada kasih, percuma. Walaupun kita punya karunia, punya iman yang sempurna, memindahkan gunung, bisa berbahasa malaikat, bahasa seluruh bahasa manusia, bisa mengetahui, bisa punya hikmat, punya pengetahuan, bisa menyembuhkan, ngusir setan, bisa membagi-bagikan uang kita, harta kita, bisa membagikan tubuh kita sampai mati terbakar karena pelayanan, aku menderita sakit. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Luar biasa enggak? Apa yang kita mau banggakan sekarang? Karunia-karunia tidak ada. Kita harus kembali kepada kasih. Pengetahuan akan lenyap. Nubuatan akan saudara berhenti. Bahasa roh saudara akan berhenti semuanya. Tapi kasih tidak berkesudahan. Amin. Kita punya semua itu. Tapi itu akan lenyap. Saudara, di surganya tinggal namanya satu, kasih. Itulah dimensi Tuhan. Di dalam kasih itu ada kekudusan. Di dalam kasih itu ada kebenaran. Di dalam kasih itu adalah hidup roh. Bukan daging. Menyatu semuanya. Dan dikatakan apa? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya mau beritahu saudara. Saya tidak mengatakan satu nubuatan tapi sudah ada di TikTok sejak tahun lalu sampai awal tahun depan. Bahwa situasi dunia ini semakin sulit. Ini bukan kata orang, kata Tuhan. Sejak bulan 3 tahun ini sebelum orang ngomong inflasi, sebelum pada ekonomi, saudara, Tuhan sudah kasih tahu akan sulit semuanya. Negara-negara besar saudara yang hebat-hebat sekarang sedang mulai mengalami kesulitan. Begitu kena COVID tidak satu pun negara yang kebal. Walaupun punya nuklir, punya kekayaan, punya teknologi, punya yang tinggi sekali. Saudara, tidak bisa menghadapinya. Sebab itu apa saudara? Ini tanda-tanda zaman sudah jelas sekali. Apakah kita masih tetap berharap? Bahkan ada krisis pangan sebelum ada ngomongan ini. Ada krisis saudara, krisis energi sudah dikatakan. Saudara lihat itu. Tuhan sudah tahu sebelum kejadian. Tuhan Maha tahu, dia tahu apa yang terjadi pada kita hari esok. Sehingga dia mulai katakan bicara hari ini. Supaya mereka tinggal di dalam kasihku, mereka akan kujaga, kulindungi. Katakan amin dulu. Jadi saudara tidak bisa berharap kepada yang lain. Walaupun kita tinggal di satu tempat, saudara-saudara Indonesia sedang mulai mengadakan persiapan, saudara, persengketaan dengan satu pulau, dengan mana saudara? Dengan Australia. Dunia ini semakin sulit, saudara akan berkata tahun depan aman. Yang ngomong aman siapa? Saya mau beritahu saudara, sedikit saja ini wawasan saja. Tidak mungkin tidak ada perang. Akan terus diadu domba perang di mana-mana. Tinggal kita mau perang atau tidak. Negara A diadu perang dengan sini tidak mau perang. Negara sini diadu perang mau perang. Kenapa seperti itu? Saudara, ya saya cuma cerita saja. Karena saat ini adalah perang mata uang. Perang mata uang. Mata uang apa Pak yang perang? Dunia ini sudah dikuasai dolar Amerika. Dia tahun-tahun mulai Trump sampai sekarang sudah cetak 5 triliun dolar. Bukan rupiah. Cetak aja cetak. Dan semua orang supaya pakai dolar harus perang. Supaya bergantung kepada dia. Begitu mulai mereka meninggalkan dolar. Mulai itu negara lain atau mau Rusia mau mana saja. Dihancurkan. Supaya apa? Supaya tetap harus pakai dolar. Sehingga Eropa sama Amerika bergabung mau apa saja putar balik harus perang. Karena mereka tidak mau mata uangnya sampai tidak terpakai banyak. Kalau tidak terpakai mereka bangkrut. Karena mereka harus dikembalikan mata uangnya. Saudara, semua orang jual beli sendiri pakai mata uang saudara LCS ya. Local Currency Settlement. Itu lokal. Ini saya nggak bicara politik, tapi ini saudara mesti lihat sedikit aja. Saya nggak bicara banyak hal, tetapi sudah saya tulis di dalam, sudah saya bicarakan di TikTok. Saya tidak bicara terlalu banyak, saudara. Jadi tidak mungkin tidak terjadi. Ini sekarang orang negara-negara pada mulai pelan-pelan buang dolar semuanya. Bukan berarti cadangannya dibuang, tapi dia mau dagangannya itu sudah tidak pakai dolar. Karena ada apa-apa takut nanti namanya sudah disanksi. Dolarnya tidak boleh keluar, dia bangkrut.
Makanya sekarang mulai pelan-pelan mereka mulai cadangan uangnya mulai dibagi-bagi, emas dan sebagainya. Nah, Amerika marah. Dia kumpulkan berapa puluh profesor untuk memikirkan bagaimana. Bagaimana supaya orang tetap pakai mata uang Amerika. Dan ini terus menurun. Dari dulu 80% seluruh dunia dipakai dia, sekarang dari 70-60 turun terus. Dan bagaimana caranya, saudara? Ini kita bicara mengenai masa depan. Tetapi saya mau katakan, saudara, ada satu hal yang tidak pernah kena potongan. Yaitu saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bersama dengan Tuhan, iman kita tidak akan pernah turun. Iman kita terus menaik sama mengasihi Tuhan. Apapun dunia mengalami kegoncangan, kita tetap mengasihi Tuhan. Ini saudara, makanya saya bilang momentum. Saya khotbah dari dulu, saya bilang momentum. Pesta rohani. Ketika kesulitan COVID datang, saya katakan itu momentum pesta rohani. Sampai hari ini momentum. Saudara, makanya ketika kesulitan kami tidak mandang sulit dan kami tahu akan sulit. Tetapi kami mengasihi Allah tidak terganggu dengan kesulitan apapun juga. Karena kita mau mengasihi Allah, apa yang kita bisa kita lakukan untuk Tuhan tanpa kita melihat apa yang kita punya. Karena aku tahu bahwa Tuhan selalu juga mengasihi kita. Itu yang harus kita kerja. Tapi kalau saudara, aku mau melakukan sesuatu, aku punya apa ini, aku diberkati dulu nih. Itu berarti orang mengasihi dirinya sendiri. Kalau orang mengasihi Tuhan, tidak pusing dengan kondisi. Mau ekonomi, mau ambruk, mau ekonomi apapun, dia tetap akan mati-matian melayani Tuhan. Amin. Karena kasih bukan tergantung dari kondisi. Kasih itu saudara karena dia berbuat sesuatu, berkorban untuk orang itu. Kita lihat hal yang kedua, bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasih itu. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Banyak musuh Allah di gereja. Banyak orang percaya beriman menjadi musuh Allah. Karena imannya percaya cuma dipakai untuk mengasihi dunia, bersahabat dengan dunia. Dia bisa pergi membeli barang, saudara, 100 juta untuk tasnya saja. Tapi untuk menolong tetangganya, menolong orang Kristen 1 juta aja, dia puasa 10 hari sampai dia kurus. Dia bisa ngomong bermiliar-miliar uangnya. Tapi untuk membagikan sedikit aja, belum mampu dia. Sebab itu saudara dikatakan barang siapa mengasihi dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Allah tidak pernah menempatkan saudara sebagai musuh. Malah Allah menempatkan saudara sebagai sahabatnya. Amin. Tetapi kita yang memposisikan diri menjadi musuh Allah. Karena apa? Karena iman kita pakai selama di gereja kita pakai untuk apa? Untuk mengasihi dunia. Gereja dengan dunia itu berbeda. Saudara. Seharusnya gereja itu mengubah dunia. Bukan dunia mengubah gereja. Karena firman menjadikan dunia. Dunia tidak pernah menjadikan firman Allah. Ingat itu saudara. Kalau kita sudah pergi ke dunia, berbahaya. Dan jangan coba merubah gereja. Karena gereja harus mengubah kita kembali. Amin. Karena firman itu yang menjadikan dunia. Bukan dunia yang menjadikan firman Allah. Sehingga saudara pikir kaya supaya firmannya bagus. Tidak ada. Justru firman itu ada, ya apa yang gak baik menjadi baik. Katakan amin dulu. Banyak orang saudara berubah cara berpikirnya. Sebab itu kalau kita kembali lihat di dalam tadi Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terus,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, saudara, tidak ada seorang saudara dikatakan bahwa sahabat itu mau mati untuk sahabatnya. Yesus mati itu bukan supaya kita percaya saja. Yesus mati itu mengampuni dosa kita, iya. Tetapi Yesus mati di kayu salib untuk menjadikan engkau sebagai sahabat Tuhan. Bukan sahabat dunia. Sebab itu dikatakan saudara, melalui firman ini, engkau adalah sahabatku kalau engkau melakukan firmanku. Amin. Makanya tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi di sini saudara kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan hari ini, saudara jangan melihat kiri kanan dulu. Kita harus tahu hati kita ini isinya apa dulu. Kalau sudah kebencian, kekecewaan, sakit hati, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, menguasai kita lebih, kasih itu hampir tidak ada. Tapi saya katakan, saudara masih ada pengharapan hari ini. Tuhan masih taruh satu benih, ya, walaupun benih itu belum tumbuh, yaitu benih kasih itu. Mungkin semuanya tertutup rapi dengan kepercayaan, dengan iman. Tapi ada satu benih yang Tuhan taruh kasih, satu titik saudara. Yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Tetapi yang Tuhan bisa lihat, sebenci-bencinya kita dengan orang lain, semarah-marahnya kita dengan orang lain. Tapi pasti ada kasih di dalamnya yang kita tidak tahu. Sebab itu Tuhan katakan kasihlah musuhmu. Amin. Kenapa? Untuk membangkitkan satu titik benih itu di dalam hati kita. Jangan cuma berkata bahwa Tuhan mati untuk dosaku sudah aman. Ada satu benih yang ditaruh di hati kita. Dan benih itu harus bertumbuh. Nah ini harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Benih itu. Ayo saudara kita mesti melihat benih itu harus tumbuh. Jangan suatu hari benih tetap jadi benih. Suatu hari kita mati, kita berkata Tuhan, aku sudah mengusir setan. Aku sudah melakukan mujizat. Aku sudah bernubuat. Aku sudah melayani. Tapi kata Tuhan, enyalah kamu pembuat kejahatan. Karena benih kasih kalau tidak tumbuh, apa yang kita lakukan itu bukan karena kasih. Tapi kalau benih itu tumbuh, apa yang kita lakukan itu karena kasih. Di gereja bukan lagi saudara hari ini, saudara melakukan kewajiban, saya tahu setiap orang punya kewajiban tanggung jawab masing-masing. Itu sebagai orang melayani. Tetapi ingat di atas itu atau di dasarnya, saudara harus punya kasih. Kalau enggak punya kasih, apa yang kita lakukan itu cuma sebatas teori saja. Rubah mulai hari ini, aku datang di gereja. Aku melakukan sesuatu karena mengasihi Tuhan. Sebab itu saudara sahabat, kita bicara sahabat itu tidak gampang. Firman Tuhan berkata apa? Seorang hamba tidak tahu apa yang dia perbuat. Tetapi seorang sahabat diberitahu. Artinya di sini saudara bahwa kalau kita mengasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih itu, kita adalah sahabat Tuhan. Kalau sahabat Tuhan, Tuhan akan kasih tahu di hati kita. Ampuni orang itu. Saudara, kita tahu kita benci sama orang itu, ampuni, ya ampuni. Amin. Tuhan akan beritahu lagi, kamu jangan marah, jangan iri hati, jangan simpan dendam, jangan kepahitan, jangan fitnah. Saudara, kita dikasih tahu sama Tuhan. Dan kemudian ke depannya dikasih tahu juga. Itu namanya sebuah visi. Apa yang kita perbuat ke depan, Tuhan sudah beritahu, bakal jadi begini, jadi begini. Saya mau cerita ini untuk menunjukkan kemahatauan Tuhan ya. Kemahatauan Tuhan. Itu ulang-ulang saya sudah beritahu saudara. Sebelum COVID tahun 2019 Desember. Anak saya mendapatkan visi dari Tuhan. Dan dia melihat seluruh dunia orang mati bergelimpangan. Seluruh dunia pada ribut semuanya. Ada terjadi kekacauan. Januari sampai Maret saya khotbah di mana-mana, termasuk di Jakarta, Surabaya di mana-mana. Orang pada bingung semua ini khotbah koran karena masih belum menyebar.
Tapi begitu bulan Maret, saudara, pertengahan, baru kemudian lockdown, baru semua orang ngomong COVID, kita tidak ngomong, kita pesta rohani. Waktu Delta terjadi, Tuhan berkata akan lebih banyak berkelimpangan. Gitu. Saya tidak boleh pulang karena memang sudah tidak mungkin. Karena di Singapura ditutup, saudara, dan sebagainya. Saya di Surabaya, tetapi bulan 9 itu akan berhenti deltanya. Saya telepon sama Pak Engki, teman-teman, ini akan banyak orang yang mati, tidak karuan. Tapi siap-siap gereja bulan 9 buka. Pak, tidak mungkin. Ini mati, ini bulan 7 begitu banyak. Bulan 9 bagaimana? Pokoknya bulan 9 kamu sekarang atur gerejamu yang baik. Bulan 9 kita buka. Betul, bulan 9 reda. Kemudian muncul lagi akan ada badai ekonomi. Dari barat akan selalu menghantam seluruh dunia. Terjadilah sekarang. Baru sekarang kita lihat inflasi. Kita lihat semuanya. Ada krisis pangan. Saudara, dulu makan kenyang. Sekarang negara-negara pada bingung. Ini Tuhan tahu lebih dahulu, saudara. Makanya kalau kita jadi hamba, seumur-umur karena percaya kita tidak membangun kasih kepada Tuhan, tidak mau tinggal di dalam kasih, saudara, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Makanya begitu ada COVID, ada badai, saudara, kita datang. Aku percaya dengan imanku. COVID mana? Tak doakan mati orang itu. Biar dia imannya hebat, biar pendeta, biar suci, biar nabi, mati dia. Karena iman itu, saudara, memang diberi Tuhan untuk menyelamatkan dia masuk surga. Saudara, tetapi iman itu harus patuh kepada firman Allah. Bukan untuk menentang. Itu halnya. Contohnya Musa. Musa. Ketika dikatakan anak sulung akan mati. Tetap Musa harus kasih darah di pintunya. Oh, kita nabi, kita punya beriman, gak usah darah. Dalam nama Yesus aku hadir, itu mati, saudara. Kenapa? Dia menjadikan imannya itu Tuhan. Dia tidak mau kembali kepada firman Allah yang menjadikan iman. Saudara, itulah sebabnya yang ketiga kita lihat melakukan perintah Tuhan. Katakan amin dulu. Amin. Melakukan perintah Tuhan. Ketika kita punya iman, kita yang perintah Tuhan. Luar biasa enggak? Kita yang perintah Tuhan. Bahaya itu. Sekarang sudah, saudara, kalau kita hari ini kita belajar, kita harus melakukan firman Allah. Kita lihat terus ayatnya tadi. Yohanes 15 tadi. Ayat 9 dan 10. Yohanes 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, nah itu saudara, menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kita ke gereja cari firman atau cari berkat? Mau menjadi berkat atau menjadikan masalah bagi teman kita, saudara? Kalau kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, gereja ini menjadi kasih Tuhan, kita di gereja mesti cari firman Tuhan. Supaya kita melakukan perintah Tuhan. Amin. Perintahnya apa? Kalau perintah itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Amit-amit, saudara minta ampun. Imannya hebat. Setan-setan yang tinggi pun diusir luar biasa. Tapi untuk mengampuni, mengasihi, saudara melayani, nggak bisa. Apakah itu bentuk yang memang harus kita lakukan di gereja? Lebih baik saudara, nggak usah bisa ngusir setan, tapi kita bisa mengampuni. Katakan amin dulu. Nggak usah ngomong saudara bisa menyembuhkan orang, tapi kalau kita bisa saudara menjadi berkat, itu luar biasa. Makanya saya bacakan lagi. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku.
Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, Yesus tidak mau keluar dari perintah Tuhan. Walaupun harus mati ia. Dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia tidak mau keluar dari perintah Tuhan, Bapaknya. Karena dia mau tinggal di dalam kasih Bapa. Demikian kita di gereja. Kita harus belajar, saudara, untuk melakukan perintah Tuhan. Banyak perintah. Salah satu untuk saling mengasihi, sulitnya minta ampun. Suami istri pun rasanya sulit untuk bisa saling mengasihi. Kalau suami bawa uang banyak, saudara, wah, istri langsung mengasihi. Makanan yang lesat-lesat keluar semua. Tapi kalau suami lagi gagal, saudara, super mie yang keluar. Caci maki tidak menghormati, saudara. Loh, padahal mencintai. Cintanya sudah berubah. Bukan mengasihi dirinya, tetapi mengasihi dunia. Hari ini kita kembali jangan melihat kondisi keluarga kita bagaimana, saudara. Karena untuk mengasihi itu tidak bicara soal harta. Tapi soal sikap hidup kita kepada sesama kita. Amin. Saudara, jangan cuma aku mengasihi dia tak kasih harta banyak. Ya itu kan bagian saja. Tanggung jawab, kewajiban, bagian dari kasih kecil saja. Tapi kalau kasih sesungguhnya itu beda, saudara. Makanya kalau kita bicara tinggal di dalam melakukan perintah Tuhan, salah satu perintah-perintahnya, saudara, kita lihat dulu, yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara tahu, Allah turut bekerja. Karena apa? Karena kita, saudara, mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada kejahatan kalau kita melakukan kejahatan. Allah tidak turut bekerja. Kalau kita diam saja, Allah tidak bekerja. Saudara, dikatakan Allah turut bekerja itu berarti kita harus ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang Tuhan kerjakan. Pertama kali di dunia ini, itu kita tahu Allah bekerja lebih dahulu kepada kita. Mengampuni, mengasihi. Dan sekarang adalah Allah turut bekerja. Berarti Allah bekerja kalau kita melakukan sesuatu juga. Jadi kita harus melakukan, saudara, perintah Tuhan. Supaya Allah turut bekerja juga di dalamnya. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapin. Saudara, Allah tetap turut bekerja. Kalau kita mengasihi Tuhan. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan juga mengasihi kita. Dari awal seperti itu. Kita lihat ayat terakhir, Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Supaya Tuhan tetap mencintai kita terus. Amin. Bukan berarti saudara Allah tidak mengasihi kita. Ingat kembali. Saudara, Allah mengenal kita karena Dia mengasihi kita. Ya, saudara. Tetapi apakah Allah mengenal kita karena kita mengasihi Dia? Itu beda. Paham saudara ya? Allah terus mengasihi kita. Allah terus mengenal kita, Allah terus memberkati kita karena Dia mengasihi. Bedakan dengan Allah mengenal kita dan mengasihi kita dan memberkati kita karena kita mengasihi Allah. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar hari ini setiap kami, iman kami boleh tumbuh Tuhan. Biar kami boleh meningkatkan iman kami.
untuk menjadi sahabat-sahabat Tuhan ketika kami melakukan perintah-Mu. Ketika kami tinggal di dalam kasih-Mu, ketika kami masuk di dalam rencana kasih-Mu, sehingga tidak ada satupun yang di luar kasih yang kita kerjakan. Biar semua kami lakukan karena mengasihi Tuhan. Biar hari ini kami datang di gereja, bukan karena sekedar percaya, tapi kami datang di gereja untuk belajar mengasihi Tuhan. Biar hari ini Tuhan Kau memberkati setiap kami, menjadi bekal bagi kami untuk masuk di tahun-tahun berikutnya. Ketika pelajaran-pelajaran firman-Mu membuat kami tidak jenuh, karena kami ingin Tuhan melakukan perintah-Mu. Supaya kasih Engkau tetap ada pada kami. Ketika kami menjadi sahabat Tuhan, bukan sahabat dunia. Kau mengurapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar iman kami Tuhan boleh menemukan benih kasih itu yang Kau tanamkan ketika kami percaya. Dan benih itu boleh tumbuh. Dan kasih itu tidak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita persiapkan anggurnya dan kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau buktikan kasih setiamu. Engkau melayaniku lebih dulu. Engkau berkorban bagiku lebih dulu. Haleluya, haleluya.
memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi pahitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, gereja bersatu, saling menenggelamkan dirinya, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menerima persembahan dari umat-Mu dan membalasnya. Biar persembahan dari umat-Mu berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi mereka, beserta keluarganya, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang menerima berkat, dekapkan kedua tanganmu di dada. Orang yang tenggelam pasti Tuhan berkati. Orang yang merendahkan dirinya pasti Tuhan akan angkat dirinya. Tapi firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Semuanya dikasihi Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memelihara, menginsyafkan dosa-dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you.